my name is Sinta Fadila from Management Study Program, Class Management 25A at Universitas Teknokrat Indonesia. Today, I would like to present about inflation, its cause, impact, and social cost. I hope this presentation can help us understand how inflation affects economy and social life. So, let's start. Nah, pertama ini itu membahas tentang apa sih sebenarnya inflasi itu. Jadi inflasi itu adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terjadi terus-menerus. Dalam jangka waktu tertentu, inflasi itu menjadi salah satu masalah penting dalam ekonomi makro karena sangat mempengaruhi kehidupan dalam waktu tertentu. Nah, ketika inflasi terjadi, harga kebutuhan pokok itu seperti beras, minyak goreng, telur, dan bahan bakar akan meningkat. Akibatnya, masyarakat harus mengeluarkan uang lebih untuk membeli barang yang sama. Contoh sederhana inflasi kita lihat dari harga beras. Misalnya, tahun lalu harga beras masih sekitar Rp10.000 per kilo, tetapi tahun ini naik menjadi Rp12.000 per kilo. Nah, kenaikan harga itu menunjukkan adanya inflasi. Jika pendapatan masyarakat tidak ikut meningkat, maka daya beli masyarakat akan menurun karena uang yang dimiliki tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan seperti sebelumnya. Inflasi juga itu mempengaruhi kestabilitasan ekonomi suatu negara. Jika inflasi terlalu tinggi, maka masyarakat menjadi khawatir karena harga barang terus menaik. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah dan bank sentral harus menjaga agar inflasi tetap stabil dan terkendali supaya kondisi ekonomi tetap aman. Next slide itu ada penyebab inflasi. Nah, jadi penyebab pertama itu adalah meningkatkan permintaan masyarakat atau disebut demand pull inflation. Nah, inflasi ini tuh terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan jumlah barang yang tersedia di pasar. Karena permintaan tinggi sementara barang terbatas, maka harga barang akan naik. Contohnya dapat terjadi setelah pemerintah memberikan bantuan atau stimulasi ekonomi kepada masyarakat. Ketika masyarakat memiliki uang lebih banyak, konsumsi meningkat secara besar-besaran. Namun produksi barang belum mampu memenuhi permintaan tersebut. Akibatnya harga barang naik karena banyak orang ingin membeli barang yang jumlahnya terbatas. Sebab kedua itu ada kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Inflasi itu terjadi ketika biaya produksi meningkat sehingga produsen menaikkan harga jual barang. Contohnya ketika harga minyak dunia naik, kenaikan harga minyak pun menyebabkan biaya transportasi dan distribusi ikut naik. Akibatnya harga barang di pasar juga meningkat karena produsen harus menutupi biaya produksi yang lebih tinggi. Selain itu juga ada inflasi yang dapat disebabkan oleh ekspektasi masyarakat. Ketika masyarakat percaya harga akan naik di masa depan, mereka cenderung membeli barang lebih cepat atau menaikkan harga produk mereka. Hal ini justru dapat mempercepat terjadinya inflasi. Penyebab lainnya adalah kebijakan moneter atau fiskal yang terlalu longgar. Misalnya jumlah uang berada terlalu banyak atau pengeluaran pemerintah terlalu besar sehingga memicu kenaikan harga barang. Slide selanjutnya itu ada membahas penyebab inflasi atau demand pull and cost push. Nah, demand pull inflation itu terjadi ketika karena permintaan masyarakat tuh meningkat lebih cepat dibandingkan kemampuan produksi. Dalam kondisi itu, perusahaan seringkali tidak mampu memenuhi permintaan pasar sehingga harga barang pun ikut naik. Sebagai contoh, ketika menjelang hari raya, masyarakat biasanya membeli makanan, minuman, dan pakaian dengan jumlah yang besar. Permintaan yang meningkat tajam membuat harga barang juga ikut naik. Hal ini sering terjadi di Indonesia, terutama pada kebutuhan pokok. Sementara cost push inflation terjadi ketika kenaikan biaya produksi, misalnya kenaikan harga bahan baku, upah tenaga kerja, atau biaya transportasi. Ketika biaya produksi naik, perusahaan akan menaikkan harga jual agar tetap mendapatkan keuntungan.
Ketika biaya produksi naik, perusahaan akan menaikkan harga jual agar tetap mendapatkan keuntungan. Dampaknya, masyarakat harus membeli barang dengan harga yang lebih mahal. Kemudian next, itu ada statistika inflasi di Indonesia. Tingkat inflasi Indonesia itu mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Ada periode ketika inflasi rendah dan stabil, namun ada juga periode ketika inflasi itu meningkat cukup tinggi. Rendahnya inflasi itu biasanya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global dan nasional. Contohnya saat terjadi pandemi atau krisis ekonomi, harga barang tertentu dapat memenuhi kenaikan drastis karena gangguan distribusi dan produksi. Selain itu, kenaikan harga yang bahan bakar yang juga mempengaruhi tingkat inflasi di Indonesia karena biaya transportasi meningkat dan berdampak pada harga barang lainnya. Data inflasi sangat penting bagi pemerintah dan Bank Indonesia karena digunakan untuk menentukan kebijakan ekonomi. Jika inflasi terlalu tinggi, pemerintah harus mengambil langkah untuk mengendalikan harga, kondisi ekonomi tidak semakin buruk. Next slide, itu ada dampak inflasi terhadap ekonomi. Inflasi itu kan memberikan dampak yang besar terhadap masyarakat dan kegiatan ekonomi. Dampak pertama adalah menurunnya daya beli masyarakat. Ketika harga barang naik sementara pendapatan tetap, masyarakat akan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagai contoh, masyarakat yang sebelumnya dapat membeli barang kebutuhan dengan jumlah yang tertentu, sekarang hanya mampu membeli sedikit barang karena harga sudah meningkat. Kondisi itu paling dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah karena sebagian besar pendapatan mereka digunakan untuk kebutuhan pokok. Inflasi juga menyebabkan ketidakpastian ekonomi. Pengusaha menjadi lebih berhati-hati untuk melakukan investasi karena harga bahan baku dan biaya produksi harus berubah. Jika kondisi ini terus berlangsung lama, maka pertumbuhan ekonomi dapat terlambat dan lapangan pekerja berkurang. Next slide, itu ada dampak inflasi pada konsumen dan produsen. Bagi konsumen, inflasi penyebab daya beli menurun itu dan nilai tabungan berkurang. Uang yang disimpan di bank menjadi kurang nilainya karena harga barang terus meningkat. Bagi produsen, penyebab biaya produksi naik, harga bahan baku dan upah tenaga kerja itu meningkat sehingga keuntungan perusahaan menjadi berkurang. Selain itu, produsen juga kesulitan menentukan harga jual karena kondisi pasar tidak stabil. Sementara bagi pemerintah, inflasi menjadi tantangan besar karena pemerintah harus menjaga kestabilitasan harga dan melindungi masyarakat, terutama kelompok ekonomi lemah. Next, itu ada inflasi dan distribusi pendapat. Kelompok yang memiliki penghasilan tetap itu seperti pegawai dan pensiun lebih banyak berdampak karena pendapatan mereka tidak langsung naik karena harga barang meningkat. Sebaliknya, kelompok dengan penghasilan variabel yang seperti pedagang atau pengusaha masih memiliki peluang menyesuaikan harga jual produk mereka. Namun, masyarakat miskin tetap menjadi kelompok yang paling rentan karena sebagian besar pengeluaran mereka digunakan untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Karena itu, inflasi dapat memperbesar kesenjangan sosial dalam masyarakat. Kelompok ekonomi bawah akan semakin kesulitan memenuhi kebutuhan hidup jika harga barang mereka terus menaik tanpa adanya peningkatan pendapatan. Yaitu biaya sosial inflasi. Nah, yang pertama itu ada ketidakstabilan sosial dan politik. Yang kedua ada penurunan kualitas masyarakat miskin. Ketiga, ketidakpastian ekonomi jangka panjang. Keempat, pengaruh negatif dan investasi. Yang kelima, dampak pada pertumbuhan ekonomi. Next slide, ada upaya pengendalian inflasi. Salah satu cara yang dilakukan adalah melalui kebijakan moneter oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia dapat menaikkan suku bunga agar masyarakat mengurangi pinjaman dan jumlah uang yang beredar menjadi lebih sedikit. Pemerintah juga menggunakan kebijakan fiskal seperti mengatur pengeluaran negara, memberikan subsidi pada kebutuhan pokok. Selain itu, pemerintah melakukan pengawasan agar
pasar agar harga barang tetap stabil dan tidak terjadi penimbunan barang oleh pihak tertentu. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Dapat kita pahami bahwa inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi secara terus-menerus. Inflasi dapat disebabkan oleh meningkatnya permintaan masyarakat, kenaikan biaya produksi, serta kebijakan ekonomi tertentu. Dampak inflasi sangat luas karena mempengaruhi masyarakat, produsen, pemerintah, dan stabilitas ekonomi. Oleh sebab itu, pengendalian inflasi sangat penting untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Okay, thank you for your attention and for watching this presentation until the end. I hope this presentation can increase our understanding about inflation and its impact on society and the economy. Thank you and see you in the next presentation. Bye bye.